she knows that I gotta be trusted. She's ready love, but the money's elastic. She's ready love, and she knows that I gotta be trusted. She's ready love. Bojan Hodak sebut Persib cuma klub papan bawah di Kroasia. Persib Bandung, dengan back-to-back juara Liga 1, bisa dibilang sebagai klub terkuat di Indonesia. Namun, menurut pelatih Bojan Hodak, Maung Bandung tidak akan bisa berbuat banyak seandainya bermain di Liga Kroasia. Dia bahkan tak ragu menyebut anak-anak asuhnya hanya akan berada di papan bawah dan berjuang menghindari degradasi. Pandangan Hodak didasarkan pada materi pemain yang belum merata di semua lini. Secara khusus, dia menyoroti perbedaan kualitas antara pemain lokal dan asing yang masih sangat jomplang. Hal itulah yang akan membuat Persib tak akan bisa bersaing dengan klub-klub papan atas Kroasia seperti Hajduk Split dan Dinamo Zagreb. Saya hanya akan berada di dekat dasar klasemen. Dengan Persib, kami akan bertarung untuk bisa bertahan. Itulah realitasnya dan mencerminkan perbedaan yang ada. Kebanyakan pemain asing di sini bagus dan bisa bermain tanpa kesulitan di Liga Kroasia. Namun, tidak demikian dengan para pemain lokal, urai Bojan Hodak. Dia lantas menambahkan, itu sebabnya, klub-klub Indonesia menyukai pemain asing. Itu pula yang mendasari kami membawa Mateo Kocijan, ex-kapten Slaven Belupo. Dia dominan secara fisik dan mampu bermain untuk kami di semua posisi di pertahanan dan lini tengah. Para pemain Eropa menjadi pembeda di sini. Semuanya ingin memiliki mereka di timnya. Terlepas dari hal itu, Bojan Hodak melihat ada beberapa hal yang lumayan sama antara sepak bola Indonesia dan Kroasia. Di antaranya soal kegilaan supporter dan kondisi finansial. Soal supporter, dia menyebut fanatisme bobotoh Persib Bandung sama dengan fanatisme para pendukung Hajduk Split. Terkait itu, dia juga membahas soal rivalitas antar supporter. Derby antara kami dan Persija Jakarta adalah rivalitas yang jauh lebih keras. Saya tak bisa membandingkannya dengan level Dinamo vs Hajduk, mungkin dengan rivalitas yang ada sebelumnya, yakni Dinamo dengan Cervena, Zvezda, atau Hajduk dengan Partizan, Belgrade, ujar Hodak. Kami datang ke laga derby dengan rantis. Supporter melempari kami dengan batu, tongkat, dan botol. Sementara itu, secara mengejutkan, pelatih berumur 54 tahun itu menyebut kondisi finansial klub-klub Indonesia tidak jauh beda dengan Kroasia. Demikian pula dengan para pemain yang berlaga di kedua liga. Artinya, soal kesejahteraan, pemain-pemain di Indonesia tak jauh beda dari para pemain di negerinya. Kira-kira setara dengan Kroasia, mungkin bahkan setara dengan klub-klub papan atas di Liga Utama Kroasia. Di sini, para pemain hidup dari sepak bola, baik di divisi I maupun divisi 2. Mereka semua berstatus pemain profesional, kata pelatih kedua yang mampu menjuarai Liga 1 secara back-to-back tersebut. Persib dikenal dunia, ex-kiper AC Milan sempat kepincut bela Maung Bandung. Nama besar Persib Bandung di kancah sepak bola nasional tak hanya bergema di dalam negeri, tetapi juga menarik perhatian dari luar negeri, termasuk dari mantan kiper jebolan Akademi AC Milan. Seperti diketahui, Persib sukses menutup musim kompetisi 2024-2025 dengan gemilang. Dari total 34 pertandingan, Maung Bandung mencatatkan 19 kemenangan dan hanya 3 kali kalah. Dengan total 69 poin, Persib kokoh di puncak klasemen, unggul 8 poin dari pesaing terdekatnya, Dewa United. Keberhasilan ini menandai gelar juara back-to-back bagi Persib, setelah sebelumnya juga menjadi kampiun Liga 1 musim lalu. Secara keseluruhan, tim kebanggaan warga Jawa Barat itu telah mengoleksi 9 gelar juara di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Tak heran jika nama Persib kini semakin dikenal hingga ke mancanegara. Bahkan,
Pada tahun 2019 lalu, Jacopo Viola, mantan pemain AC Milan U19, sempat menyatakan minat untuk bergabung dengan Persib Bandung. Nama Jacopo sempat mencuat saat manajer Persib saat itu, Umuh Muhtar, mengungkapkan rencana untuk mendatangkan penjaga gawang asing. Meski belum ada nama pasti, beberapa nama sempat dikaitkan dengan Persib, termasuk Jacopo Viola. Viola yang pernah memperkuat AC Milan U19 pada musim 2013-2014, memberikan sinyal positif atas minat dari Persib. Saat itu, ia tidak sedang terikat kontrak dengan klub manapun setelah dilepas oleh AC Gozzano. Karir Jacopo di Italia tergolong menjanjikan. Ia sempat tampil bersama Bryan Cristante, yang kini memperkuat AS Roma, dalam ajang Campionato Primavera saat membela AC Milan U19. Saya merasa terhormat bahwa klub besar dari belahan dunia lain tertarik dengan profil saya. Saya benar-benar bisa mempertimbangkan tawaran dari klub Indonesia, terutama Persib Bandung, ujar Viola. Bermain di Liga 1 akan menjadi pengalaman yang hebat. Jika ada klub yang menghubungi saya, tentu saya siap membicarakan kontrak, tambahnya. Namun, setelah rumor tersebut mencuat, tak ada kabar lanjutan hingga akhirnya nama Jacopo perlahan terlupakan. Menurut catatan Transfermarkt, terakhir kali Jacopo terlihat bermain di level kompetitif adalah bersama tim kampus asal Amerika Serikat, Portland Pilots, antara Agustus tahun 2021 hingga Agustus tahun 2022. Setelah itu, ia belum tercatat kembali aktif di dunia sepak bola profesional dan kini berstatus tanpa klub di usia 29 tahun. Dengan aturan baru Liga 1 yang memungkinkan penambahan kuota pemain asing, muncul pertanyaan, akankah Persib memanfaatkan nama besarnya untuk kembali merekrut pemain dari Eropa, atau bahkan mewujudkan transfer yang dulu hanya sebatas rumor? Patut dinantikan. Persib Bandung resmi datangkan pemain asing dari Brazil dan Prancis. Sebuah kabar baik telah datang untuk para bobotoh karena terdapat pemain Prancis dan Brazil telah resmi bergabung dengan Persib Bandung pada musim depan. Bojan Hodak yang merupakan pelatih Persib Bandung telah mengabarkan dirinya sudah melaporkan bahwa pemain Prancis dan Brazil tersebut sudah resmi gabung bersama Persib Bandung untuk musim depan. Dalam bergabungnya dua pemain tersebut ke Persib Bandung telah dilaporkan oleh sang pelatih kepada WHU atau Wahaji Umuh yang merupakan manajer sekaligus komisaris Persib Bandung. Roni Anwari yang merupakan pengamat Persib Bandung telah mengatakan bahwa bila kabar tersebut sudah deal pemain Prancis dan Brazil resmi bergabung di musim depan. Bojan Hodak memastikan pemain dari Prancis dan Brasil katanya sudah deal, ujar Roni Anwari di kanal YouTube, Minggu tanggal 1 Juni tahun 2025. Pemain yang berasal dari Prancis dan Brasil tersebut telah menjadi pemain asing baru Persib Bandung di musim depan. Uniknya lagi, pelatih Persib Bandung tidak hanya memberitahukan soal pemain asing yang baru kepada Wahaji Umuh Muhtar dan Glenn Sugita. Menurut Roni telah diketahui bahwa Umuh Muhtar sering mengatakan sebuah keputusan akhir di Persib Bandung berada di tangan Glenn Sugita yang merupakan CEO PT Persib Bandung bermartabat. Hanya saja soal skema taktik Bojan Hodak atau kerangka tim Persib Bandung selalu menyertai pemain Eropa dalam timnya. Pada musim 2024-2025 Liga 1 Bojan Hodak, Matteo Kochijan, Nick Kuiper, Tyrone Del Pino dan Gervane Castanir sebagai pemain asal Eropa. Hanya saja soal skema taktik Bojan Hodak atau kerangka tim Persib Bandung selalu menyertai pemain Eropa dalam timnya. Pada musim tahun 2024 sampai tahun 2025 Liga 1 Bojan Hodak, Matteo Kochijan, Nick Kuiper, Tyrone Del Pino dan Gervane Castanir sebagai pemain asal Eropa. Frans Putros bek timnas Irak gantikan Kuiper di Persib. Bursa transfer Liga 1 2025-2026 semakin memanas. Salah satu nama yang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan bobotoh adalah Frans Putros, bek tangguh Port FC asal Thailand. Kabarnya, ia menjadi kandidat kuat pengganti Nick Kuiper di Persib Bandung, yang dipastikan meninggalkan tim akhir musim ini.
Rumor tersebut berawal dari laman Transfermarkt, yang memperkirakan peluang Frans Putros bergabung dengan Persib mencapai 35%. Angka ini berpotensi meningkat seiring berjalannya waktu. Kehadiran Frans Putros di Persib memang bisa menjadi solusi atas kepergian Nick Kuiper. Pemain berdarah Irak ini memiliki pengalaman dan kualitas yang mumpuni. Putros, kelahiran tanggal 14 Juli tahun 1993, telah mengoleksi 20 caps bersama timnas Irak. Pengalaman internasionalnya menjadi nilai tambah yang signifikan. Ia bermain di posisi bek tengah, namun fleksibilitas dan disiplin taktisnya membuatnya mampu beradaptasi di berbagai formasi. Selama 3 musim terakhir di Thai League bersama Port FC, Putros tampil konsisten. Ia telah bermain dalam 72 pertandingan. Musim 2024-2025 saja, ia mencatatkan 22 penampilan dan 1 assist, sebuah statistik yang cukup impresif untuk seorang bek. Kontraknya dengan Port FC akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2025. Hal ini membuka peluang bagi Persib untuk mendapatkannya tanpa biaya transfer. Dengan berakhirnya kontrak Putros dan kepergian Kuiper, peluang bagi Persib untuk merekrutnya terbuka lebar. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi baik dari manajemen Persib maupun dari Putros sendiri. Keputusan akhir ada di tangan Putros. Ia harus memilih antara melanjutkan karir di Thai League atau mencoba tantangan baru di Liga 1 bersama Persib. Bobotoh tentu menantikan kejelasan transfer ini. Apakah Frans Putros akan menjadi benteng pertahanan baru di Stadion Gelora Bandung Lautan Api? Saga transfer ini tentu akan terus menarik perhatian pecinta sepak bola Indonesia. Kehadiran Putros bisa memberikan dampak positif bagi Persib, namun tentunya harus melalui proses negosiasi dan kesepakatan yang matang. Kemampuan adaptasi dan pengalaman internasionalnya akan menjadi kunci keberhasilannya di Liga 1, jika ia memang memutuskan untuk bergabung. Kehadirannya tentu akan menambah daya saing Persib di musim depan. Meskipun peluang terbuka lebar, proses negosiasi dan kesepakatan masih perlu dijalani. Hanya waktu yang akan menjawab, apakah Frans Putros akan menjadi bagian dari Persib di musim depan. Bursa transfer Persib Bandung, rombak pilar utama strategi besar dominasi Liga Indonesia. Persib Bandung, sebagai juara bertahan Liga 1-2 musim berturut-turut, tengah melakukan manuver besar dalam bursa transfer menjelang musim depan. Langkah ini menunjukkan ambisi klub untuk mempertahankan dominasi di kancah domestik dan bersaing di level Asia. Berikut beberapa fakta unik terkait pergerakan transfer Maung Bandung. Persib telah mencapai kesepakatan dengan 4 pemain asing dan 3 pemain lokal untuk memperkuat skuad musim depan. 2 dari pemain asing tersebut, William Marsilio dan Berginho Rosenberg da Silva, sebelumnya bermain di Liga 1 Indonesia bersama Arema FC dan Borneo FC. Sementara 2 lainnya, William Barros dan Luciano Goicoechea, berasal dari klub luar negeri, yakni Al Fahil SC, Kuwait, dan Perak FC, Malaysia. Manajer Persib, Umuh Muhtar, mengungkapkan bahwa klub telah menjalin kesepakatan dengan pemain asing asal Brasil dan Argentina. Langkah ini menunjukkan fokus Persib dalam merekrut talenta dari 2 negara penghasil pemain sepak bola kelas dunia. Beberapa pemain kunci Persib dipastikan hengkang, termasuk Ciro Alves, Nick Kuiper, dan Kevin Ray Mendoza. Kepergian mereka membuka ruang bagi pemain baru untuk mengisi posisi vital dalam tim. Persib juga membidik pemain lokal berbakat, seperti Sadil Ramdhani dari Sabah FC dan Alveandra Dewangga dari PSIS Semarang. Keduanya diharapkan dapat memperkuat lini serang dan tengah Persib dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki. Pelatih Bojan Hodak tampaknya mengusung strategi yang menggabungkan pemain berpengalaman dengan talenta muda. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam tim dan memastikan generasi berjalan lancar.
Dengan strategi transfer yang agresif dan terencana, Persib Bandung menunjukkan keseriusan dalam mempertahankan gelar dan bersaing di level yang lebih tinggi. Setelah angkat trofi, Persib ditinggal para pemain kunci. Setelah merayakan gelar juara Liga 1 2024 per 2025 dengan gegap gempita, Persib Bandung, satu persatu pemain pilar mereka mulai hengkang. Dalam beberapa hari terakhir, Maung Bandung secara resmi mengumumkan perpisahan dengan pemain-pemain andalannya. Mereka yang telah dipastikan hengkang dari Persib ialah Ciro Alves, Nick Kuiper, dan Matteo Kocijan. Ketiganya bukan sosok sembarangan. Ciro Alves, misalnya, adalah salah satu tumpuan lini depan Persib yang kerap menjadi pembeda di laga-laga krusial. Kemudian Nick Kuiper telah menjadi tembok kokoh di lini belakang sejak beberapa musim terakhir. Dan Matteo Kocijan, meski baru bergabung, tampil solid sebagai gelandang bertahan dan berperan penting dalam stabilitas permainan Persib di musim ini. Pada tanggal 27 Mei tahun 2025 lalu, manajemen Persib resmi mengumumkan kepergian Ciro Alves. Sejak bergabung pada musim 2022 per 2023, Ciro tampil dalam 96 pertandingan resmi dan mencatatkan 32 gol serta 29 assist. Pemain 36 tahun asal Brasil ini ikut mengantar Persib menjadi juara Liga 1 secara back-to-back. Hatur nuhun, Ciro Alves, atas dedikasi dan pengabdianmu selama 3 musim ini. Ciro selalu menjadi bagian penting dari tim, terutama saat kita berhasil menjuarai Liga 1 2023 per 24 dan 2024 per 25, ujar Aditya Putra Herawan, Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat. 2 hari berselang, Persib juga mengumumkan kepergian Nick Kuiper, pemain yang sudah membela Maung Bandung selama 5,5 tahun. Pengumuman disampaikan melalui laman resmi klub pada Kamis, tanggal 29 Mei tahun 2025. Ucapan hatur nuhun rasanya tidak pernah cukup untuk menggambarkan rasa hormat kami terhadap dedikasi dan kontribusi Nick Kuiper. Ia adalah pemain asing terlama dalam sejarah Persib dan telah mempersembahkan 2 gelar juara Liga 1 secara berturut-turut, pada musim 2023 per 2024, dan 2024 per 2025, kata Aditya. Terima kasih, Nick, semoga sukses dalam perjalanan karir selanjutnya, sambungnya. Sejak bergabung pada 2019, Kuiper mencatatkan 141 penampilan dan mencetak 7 gol di semua kompetisi resmi. Hal itu membuat Nick jadi pemain asing dengan jumlah penampilan terbanyak untuk Persib Bandung. Kemudian pada Jumat, tanggal 30 Mei tahun 2025, Persib juga menyampaikan kabar tidak lagi bekerja sama dengan Matteo Kocijan. Pemain asal Kroasia itu dipastikan hengkang setelah membela Persib selama 1 musim. 1 musim yang sangat bermakna, baik bagi Persib maupun Kocijan. Hatur nuhun atas segala kontribusinya sehingga Persib bisa kembali tampil sebagai juara Liga 1 2024 per 25. Sukses selalu untuk perjalanan karir selanjutnya, ujar Aditya. Selama semusim, Kocijan tampil di 29 pertandingan Liga 1 dengan total 1.663 menit dan sumbangan 1 assist. Di pentas AFC Champions League 2, ia mencetak 1 gol dalam 5 pertandingan. Tak berhenti di situ, aroma perpisahan juga tercium dari penjaga gawang utama, Kevin Ray Mendoza. Meski belum diumumkan secara resmi, unggahan sang pemain di media sosial mengisyaratkan sebuah salam perpisahan. Selain Mendoza, beberapa nama lain pun tengah berada dalam ketidakjelasan. Hingga kini, belum ada kejelasan soal masa depan sejumlah pemain, baik lokal maupun asing, yang kontraknya berakhir musim ini. Media Malaysia bocorkan pemain baru Persib berposisi penyerang. Persib Bandung saat ini tengah diterpa rumor banyak pemain yang bakal hengkang untuk musim depan. Bahkan kurang lebih jumlah pemain yang bakal hengkang dari Persib bisa berjumlah 8 hingga 10-an pemain.
Untuk pemain asing, rumornya Persib akan kehilangan hampir semuanya dan hanya tinggal menyisakan sosok Garvane Castanir. Itu artinya, Maung Bandung akan kehilangan sosok penyerang andalan mereka selama beberapa musim terakhir, yakni David da Silva. DDS memang menjadi salah satu pemain asing yang kabarnya bakal hengkang. Rumornya ia akan bergabung dengan Malut United musim depan. Tidak sendirian, pemain asal Brazil itu sama-sama akan bergabung dengan Malut United bersama dengan Ciro Alves, Tyrone Del Pino, dan Gustavo Franca. Dengan kehilangan sosok penyerang tengah, Maung Bandung tentu harus mencari sosok pemain yang mampu mengisi kekosongan tersebut. Namun selain sebagai target man, ia juga bisa menjadi penyerang depan kedua dan penyerang sayap kiri. Saat ini, pemain 183 cm itu dapat dikatakan tanpa klub karena kontraknya telah resmi berakhir sejak tanggal 31 Mei tahun 2025. Bersama Sri Pahang pada musim ini, ia total telah bermain dalam 25 penampilan di semua kompetisi. Dari 25 penampilan tersebut, Kepah mampu mencetak sebanyak 11 gol dan 3 assist dengan 2.179 menit bermain. Sebelum bergabung dengan Sri Pahang, sudah banyak yang pernah dibelanya dari berbagai negara. Untuk di Malaysia saja, tercatat pernah membela PKNS FC, Kedah FA, hingga Terengganu FC. Kemudian, Kepah juga pernah bermain untuk beberapa klub di Cirrus, Afrika Selatan, Tanzania, dan tentunya Liberia. Di sisi lain, sebenarnya ada beberapa pemain lainnya yang berposisi penyerang dan dirumorkan bakal gabung Persib. Salah satu yang paling sering disebut-sebut adalah William Barros, pemain asal Brazil yang sebelumnya bermain di Liga Kuwait bersama Al Fahahil. Melalui akun Instagram pribadinya, penyerang 30 tahun tersebut bahkan sudah berpamitan dengan klub yang sempat dibelanya itu. Selain Barros, Leo Gauko yang sempat memperkuat Borneo FC paruh pertama musim lalu juga sempat dikaitkan dengan Persib. Namun tampaknya akan menjadi sesuatu yang sulit, mengingat kontraknya yang masih lama bersama klub Turki saat ini. Bukan itu saja, bahkan klub Turki yang dibela Gauko ini baru saja memastikan diri promosi dan akan tampil di kasta teratas musim depan. Wajah baru bakal hiasi Persib Bandung, Bojan Hodak panggil pemain asing. Pemain asing Persib Bandung satu persatu undur diri tak memperkuat Maung Bandung di Liga 1 2025/2026. Hal ini memaksa Persib Bandung akan merombak total skuad asingnya di musim depan. Persib Bandung tampaknya akan kehilangan banyak pemain di musim 2025/2026, termasuk pemain asing. Beberapa pemain asing itu ada yang sudah berpamitan dari Persib Bandung, deal dengan tim lain, hingga resmi dilepas Pangeran Biru. Terbaru, Persib Bandung resmi melepas satu penggawa asingnya Matteo Kocijan. Sebelumnya, Persib Bandung melepas Ciro Alves dan Nick Kuiper. Matteo Kocijan dilepas Persib Bandung pada Jumat, tanggal 30 Mei tahun 2025. Kini, ada satu pemain asing Persib Bandung yang sempat dipastikan bertahan ternyata belum aman nasibnya. Pemain tersebut adalah Garvane Castanir. Kabar soal masa depan Garvane Castanir yang masih belum ada kejelasan di Persib Bandung itu tampak pada unggahan akun Instagram yang membahas seputar sepak bola tanah air beserta isu transfernya. Rumor soal Garvane Castanir itu muncul setelah Persib Bandung resmi melepas Matteo Kocijan. Oh iya, setelah Kocijan pamit kabarnya Castanir juga kemungkinan tidak didaftarkan untuk Liga musim 2025/2026, tulis akun tersebut. Lantas, apakah Garvane Castanir akan menyusul Ciro Alves hingga Nick Kuiper out dari Persib Bandung? Garvane Castanir didatangkan Persib Bandung di bursa transfer paruh musim 2024/2025. Ia didatangkan untuk menambah daya gedor Persib Bandung di putaran kedua Liga 1 2024/2025. Sayang, performa striker asal Curaçao itu kurang memuaskan.
Gervane Kastanir hanya mampu membukukan 1 gol dan 1 assist dari 14 laga bagi Persib Bandung di putaran kedua Liga 1 2024/2025. Persib Bandung tampaknya berat untuk mendepak Gervane Kastanir. Hal itu karena Gervane Kastanir masih memiliki kontrak di Persib Bandung hingga pertengahan tahun 2026. Opsi lain yang bisa dilakukan Persib Bandung adalah meminjamkan Gervane Kastanir ke tim lain. Atau, jika tak ada klub yang berminat, Persib Bandung bisa memarkir Gervane Kastanir hingga kontraknya selesai. Mengingat, jika mendepak Gervane Kastanir, Persib Bandung akan mengeluarkan uang banyak untuk membayar kompensasi sisa kontrak pemain berkepala pelontos tersebut. Menarik dinantikan, apakah Gervane Kastanir akan menjadi pemain yang satu-satunya bertahan, atau justru menyusul rekan-rekannya out dari Persib Bandung? David da Silva berencana jadikan Persib Bandung sebagai klub terakhirnya. David da Silva, DDS, berencana menjadikan Persib Bandung sebagai klub terakhirnya sebelum pensiun dalam beberapa tahun mendatang. Pemain asal Brasil itu telah menjelma menjadi legenda hidup di tim berjuluk Maung Bandung. Striker yang kerap disebut DDS itu sempat menjadi top skor Liga 1 2023/2024 dengan torehan 30 gol. Saat ini, ia juga memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Persib dengan 69 gol, membuktikan konsistensinya sejak bergabung pada musim 2021. Meski demikian, pemain berusia 35 tahun ini menyadari bahwa keinginan tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Berbagai kemungkinan bisa saja terjadi di dunia sepak bola. Saya merasa senang berada di sini. Seperti yang pernah saya katakan, rencana saya adalah pensiun di sini. Saya senang berada di sini dan saya sudah menuliskan nama saya di klub ini, ujar DDS, dikutip dari Sabtu, tanggal 31 Mei tahun 2025. Tapi jika pada akhirnya saya harus pergi, maka saya sudah merasa puas dengan usaha yang diberikan untuk klub ini, katanya. Saya sudah memberikan 100% untuk fit, untuk bisa bermain dan berjuang mendapatkan gelar di sini. Jadi saya bangga dengan diri saya sendiri dengan apa yang diberikan untuk klub ini, tambahnya. Sepak bola memang kerap menghadirkan dua sisi, kebahagiaan dan kepahitan dalam perpisahan. Tapi jika pada akhirnya saya harus pergi, maka saya sudah merasa puas dengan usaha yang diberikan untuk klub ini, katanya. Saya sudah memberikan 100% untuk fit, untuk bisa bermain dan berjuang mendapatkan gelar di sini. Jadi saya bangga dengan diri saya sendiri dengan apa yang diberikan untuk klub ini, tambahnya. Sepak bola memang kerap menghadirkan dua sisi, kebahagiaan dan kepahitan dalam perpisahan. DDS sadar rencana pensiunnya di Persib belum tentu terwujud jika klub memiliki pertimbangan lain. Nasib serupa pernah dialami Ciro Alves, rekan senegaranya yang sempat ingin mengakhiri karir di Persib namun akhirnya harus hengkang. Yaitu, pensiun, tidak tergantung pada saya, tapi saya cinta klub ini. Saya sudah 3,5 tahun berada di sini. Jadi ini tergantung banyak hal. Jadi bukan tergantung kepada saya saja. Tutur DDS, saya hanya berusaha untuk fit, berusaha untuk bisa bermain, mencetak gol, dan melakukan tugas saya. Saya tidak tahu apakah bisa untuk musim depan karena itu bukan tergantung pada saya, jelasnya.